اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صل وسلم عليه. لله أحبابنا بالأبرق العلمي وبالرسوم وبالأطلال من إضمي وبالنجود وبالأغوار من كثب وبالخيام التي فيها شفاء سقمي وبالأجارع من بطحاء ذي سكن منازل ونزيل سوح ذي سلمي وبالمعالم والأعلام من بلد هي البلاد لنا من سالف الأمم وبالمآثر والآثار من حرم سقاه منسجم في إثر منسجم يحيا به من دنا منهم ومن بعدت دياره من أناسيا ومن نعمي والكل جار لبيت الله خالقنا تهوي إليه قلوب العرب والعجم مثابة وأمانا للأنام كما في الذكر يعرف أهل العلم والحكم ومقصدا لوفود الله تقصده مشيا وفوق متون الأينق الرسم يا صاحبي هل ترى الأيام تسعدنا بعودة بعد مس الضعف والهرم يا صاحبي هل ترى الأيام تسعدني بعودة بعد مس الضعف والهرم هيهات هيهات طال العهد وانتزحت عنها المنازل فوالها في وندمي وفاتني زمن الإمكان في كسل وغفلة والرجاء في الله معتصمي والحكم لله ذي العرش العظيم وذي الأمر المطاع تعالى بارئ النسم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin ucapkan terima kasih kepada pihak penganjur iaitu Hak Amanah Hairi Al Khairat sempena haulnya Imam Al-Haddad. Hari ini kita akan adanya sesi perbualan bersama Ustaz Ali Ridha Mulakela. Ustaz Ali Ridha Mulakela ni seorang yang tidak lain yang bukan orang kenali sebagai seorang pendakwah. Pendidikan beliau di Pondok Pesantren Darut Tauhid Indonesia, sarjana muda tafsir di Darul Ulum Universiti Hudaidah di Yaman, ijazah fiqh tahawal fiqh akhir zaman dan masa depan di Yaman, sarjana tafsir di IIUM. Dan terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Sehat. Sihat, alhamdulillah. Pada hari ini kita akan bertanya sikit soalan mengenai pelbagai perkara yang ditanyakan golongan belia di Malaysia dan juga di Nusantara kan. Soalan-soalan ini soalan yang mungkin Ustaz pernah dengar, soalan-soalan yang penting ya Ustaz. Soekarno iaitu Presiden Indonesia sebelum ni pernah berkatakan bahawa berikan aku 10 pemuda, nescaya akan kugoncang dunia. Ini menunjukkan betapa pentingnya golongan muda, golongan belia ya Ustaz. Soalan pertama, dalam dunia penuh pancaroba ini, bagaimana caranya untuk menapis maklumat yang ada di internet atau untuk mengetahui apa yang salah dan apa yang betul, apa yang fakta dan apa yang auta Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat dan masih
diberikan keamanan untuk menyampaikan dakwahnya Nabi Muhammad SAW, dan diberikan nikmat boleh duduk bersama anak-anak muda dan para belia di sini. Dan memang kita hidup di masa yang informasi itu sangat terbuka, informasi itu sangat cepat. Bahkan ada beberapa penelitian yang menyebutkan setiap saat itu berapa ribu atau puluh ribu information yang akan didapat bagi ketika seseorang pakai internet. Jadi karena banyaknya informasi tersebut, kita kena faham bahwasanya itu informasi, bukan ilmu. Nah, ketika seseorang itu ingin memiliki filter yang kuat, maka dia memerlukan ilmu yang kuat, ilmu yang luas. Ketika ilmu itu luas, ketika ilmu itu menjadi pegangan seseorang, ketika ilmu itu sudah mendarah daging di dalam jiwa seseorang, maka informasi sebanyak apapun dia akan mampu menapisnya. Dia akan faham bagaimana cara menapisnya. Sebab yang akan menemani seseorang itu di akhir zaman dengan fitnah yang luar biasa ini adalah ilmunya. Sebab itu ketika seseorang hidup di beberapa negara yang contohnya di lockdown dan lain sebagainya, untuk duduk dekat rumah, justru itu peluang kita untuk bermesra dengan ilmu, untuk duduk membaca, bukan untuk mencari informasi. Kenapa kita duduk dekat rumah, ada apa selanjutnya dan lain sebagainya. Informasi ini akan selalu tetap ada. Jadi informasi ini akan terus ada, karena memang ada orang-orang yang dibayar untuk mencari informasi dan menyebarkan informasi 24 jam ya Ustaz? 24 jam. Jadi semakin ramai yang melihat informasi tersebut, mereka semakin mendapatkan keuntungan. Tetapi semestinya kita jadikan duduknya kita di rumah ini untuk mencari ilmu, membaca buku. Jadi dengan adanya informasi yang sangat luas, dan kemudian dengan adanya beberapa tokoh-tokoh agama yang menyebarkan ilmunya di dalam dunia internet, mana yang harus kita pilih? Semuanya kembali kepada ilmu. Jadi kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah, kita di dalam madhab fiqh kita pengikut Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hambali. Kemudian di dalam tauhid kita mengikuti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Kemudian di dalam ilmu ihsannya, sebagian mengikuti Abul Hasan Asy'adili, sebagian mengikuti Al-Imam Ghazali. Maka kita cari ulama yang berada di bawah payung tersebut. Kita cari para ulama yang memang mereka masuk di dalam lingkup ahlu sunnah wal jamaah, tanpa adanya penafian terhadap yang lain. Karena Islam ini luas, Islam ini banyak. Sebab itu disebutkan bahwasanya madhab Islam dulu itu sampai 80 madhab, dan yang sampai kepada kita sekarang ini hanya tersisa 8 madhab. 4 madhab itu termasuk di dalam ahlu sunnah wal jamaah, dan 4 yang lain di luar ahlu sunnah wal jamaah, mereka tetap muslim saudara kita, karena mereka berkiblat dengan kiblat yang sama. Jadi untuk menapis banyaknya ulama yang berbicara, banyaknya ustadz atau agamawan yang berbicara tentang agama, kembali kepada ilmu. Kita faham asas kita, dasar kita adalah ulama ahlus sunnah wal jamaah. Bukunya sangat luas, kemudian lembaga-lembaga pendidikannya juga sangat banyak, dan kemudian banyak ulama-ulama yang famous ataupun yang tak famousnya juga masih ada. Dekati mereka, kenali mereka, sebab dengan mereka kita akan mendapatkan filter dari informasi yang sangat-sangat banyak. InsyaAllah. Ustaz, saya tertarik dengan ungkapan penafian itu. Kerana sekarang ini ramai yang mungkin menafikan. Contohnya mazhab ni lain, mazhab ni berbeza. Dan apakah pendapat Ustaz mengenai penafian ini? Adakah kita harus menjauhkan diri daripada mereka yang sentiasa kiranya mengkafirkan atau menafikan hak-hak orang lain atau hak orang yang bermazhab lain? Kita sebagai Islam, umat Islam, kita di dalam ahlus sunnah wal jamaah diajarkan bahwasannya selama mereka itu sholat di kiblat yang sama, maka mereka adalah saudara kita. Jadi ketika mereka saudara kita seagama,
Maka kita memiliki hak sebagai muslim seperti yang Rasulullah ajarkan kepada kita, dan ada juga disebutkan di dalam Sahih Bukhari, al-muslimu man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang dikatakan seorang muslim maknanya orang muslim yang lain itu selamat dari gangguan dia. Masya Allah. Daripada lesan dia ataupun tangan dia. Nah, itu baru namanya muslim. Nah, ketika Rasulullah mengajarkan seperti ini, berarti Rasulullah mengajarkan nilai moral akhlak yang sangat tinggi. Bagaimana ketika seseorang itu berada pada nasab agama yang sama, tetapi berbeza pandangan di dalam madhabnya. Tetap dia kita anggap sebagai saudara kita sesama muslim. So itu pernah suatu kejadian, ada seorang ulama membuat buku tentang perbezaan para ulama di dalam fiqh. Selepas selesai ditulis buku itu, diserahkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, pemimpin madhab Hambali. Dan ketika Imam Ahmad bin Hanbal melihat buku itu, Imam Ahmad bin Hanbal takjub, ini luar biasa buku ini, engkau beri nama apa? Kata orang yang menulis kitab tersebut, saya beri nama Al-Ikhtilaf, perbezaan pendapat. Apa jawaban, apa respon Imam Ahmad bin Hanbal? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, halai sama tahu as-si'ah, kenapa engkau tak tulis tajuknya luasnya ilmu, atau luasnya wawasan, atau keluasan? Maknanya daripada engkau sebut perbezaan, nanti hujung-hujungnya orang akan tengok perbezaan itu mengarah kepada persaingan yang akan memiliki hasil saling menjatuhkan, atau perbalahan, atau pecanggahan dan lain sebagainya. Jadi kenapa engkau tak bagi nama as-si'ah, keluasan? Nah, karena keluasan itu penting. Seorang kena punya jiwa lapang dada untuk menerima perbezaan yang ada. Tapi tajuk ni itu ditukar tidak? Tajuk buku itu? Tajuknya ditukar atau tak, wallah alam. Kita dengar ceritanya seperti itu, dan yang tertulis yang kita baca seperti itu, wallah alam. Ditukar atau tidak. Baik Ustaz, soalan nombor 2 yang ditanyakan golongan belia ya Ustaz. Apakah hukum memakai seluar pendek atau pakaian yang tidak menutup aurat semasa bersukan? Bersukan di dalam Islam, bersukan itu merupakan suatu perantara, bukan tujuan. Jadi maknanya bersukan itu perantara supaya kita menjadi manusia yang sehat, belia yang aktif, yang nanti hujungnya dipakai untuk mencari ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Bersukan supaya kita kuat untuk bangun di malam hari salat tahajud. Bersukan supaya kita kuat untuk berdiri lama salat tarawih 20 rakaat. Ramai daripada belia yang 8 rakaat lari. Kita bukan permasalahkan yang mana satu benar, 20 ke 8. Kita kena cari peluang, ada masa diskon daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari segi itulah Islam mengizinkan, membolehkan, bahkan menggalakkan tentang bersukan. Kemudian perkara bersukan tetap di dalam Islam ada namanya syariat-syariat, ada namanya had-had. Had salah satu di dalam agama Islam adalah aurat. Batasnya Ustaz? Batasannya. Ada batasannya dalam aurat itu tadi. Contohnya ketika seseorang ingin bersukan, lelaki, dia kena tetap menjaga batasan aurat yang disebutkan oleh syariat Islam. Karena di dalam syariat Islam terutama batasan aurat yang sering terbuka untuk lelaki biasanya bagian paha. Itu biasanya sering terjadi, baik ketika dia bersukan berenangnya, swimnya, ataupun main futsalnya, ataupun badminton, ataupun volley, ataupun bermain bola sepak dan lain sebagainya. Di dalam Islam ada batasannya. Batasan aurat lelaki kepada sesama lelaki mulai daripada pusat sampai lutut. Itu jumhur para ulama sepakat bahwasanya antara pusat dan lutut adalah aurat yang wajib ditutup. Itu untuk lelaki sesama lelaki. Dan kemudian untuk perempuan kepada orang asingnya adalah semua badannya kecuali muka dan kedua telapak tangan. Dan di dalam mazhab Hanafi mengatakan dua telapak kaki pun bukan termasuk aurat. Jadi ada tambahan di dalam mazhab Hanafi.
Dan kemudian yang sering terjadi berkaitan tentang paha. Yang sering terbuka ini permasalahan paha. Kita sering berjumpa, banyak daripada yang kita kawan-kawan itu sering bermain futsal. Dengan alasannya kalau pakai celana di bawah lutut itu tak selesa. Tak selesa. Dan kita punya kelenturan badan lah, kakinya tak boleh laju lah, apalah. Berbagai jenis alasannya. Khayalan lah, gambaran yang ada di pikiran dia untuk menjadi yang terbaik ketika dia bersukan. Sebenarnya seperti namanya belia kan, dia suka banyak menghayal, tak jadi masalah. Nah, paha ini jumhur para ulama mengatakan itu adalah aurat. Maknanya apa? Tidak boleh dibuka. Ketika dibuka, ia membuka dosa karena dia membuka aurat, ia melihat juga dosa sebab dia juga melihat aurat. Dan ada pendapat yang mengatakan bahwasanya ini bukan aurat. Nah, pendapat itu adalah salah satu riwayat daripada Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu riwayat daripada madhab Imam Ahmad bin Hanbal, dan kemudian juga pendapat Imam Atha, dan juga pendapat daripada Imam Ibnu Jarir, dan juga pendapat daripada Imam Al-Istakhri di dalam madhab Syafi'iyah. Jadi ketika kita melihat orang terbuka pahanya dan kita ingatkan dia tak nak dengar, ya sudah, kita jangan jadi teroris, nak marah mereka, nak pukul mereka, nak caci. Kita ambil je uzur, semoga ini mungkin dia faham adanya perbezaan pendapat, mungkin dia pakai yang seperti ini. Namun para ulama mengingatkan perbezaan pendapat seperti ini bukan membolehkan seseorang untuk membukanya di depan umum. Maknanya ketika ada perbezaan pendapat bukan berarti, terutama perbezaannya sangat jauh ya, karena jumhur para ulama hampir semuanya menyepakati bahwasanya itu aurat, bukan berarti dia menjadikan alasan untuk membuka itu tadi, tapi berusaha semampunya menjaga supaya tertutup. Jadi insya Allah meskipun tertutup, sukannya tetap baik, menjadi pemain yang terbaik. Masih champion ya, nomor 1. Masih champion nomor 1 insya Allah. Kalau dia main gym pun, six pack nanti jadi juga sama. Insya Allah makin sehat olahraga. Tapi seperti yang Ustaz katakan tadi, ini untuk tujuan ibadah ya. Untuk tujuan ibadah, untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala dan ridhonya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam dunia atau masyarakat kini memang penuh dengan isu-isu seperti feminisme ya, yang semakin banyak dan semakin berleluasa kiranya dibincangkan. Apakah pendapat Ustaz mengenai wanita dan kedudukan atau keadaan di mana wanita itu menjadi seseorang ketua dalam masyarakat? Tentang wanita. Kedudukan wanita di dalam Islam itu merupakan kedudukan yang mulia. Islam itu memuliakan wanita secara sempurna. Sebab itu Islam menyetarakan antara lelaki dan wanita mulai dari asal penciptaannya dan dari nilai kemanusiaan. Itu Islam. Mulai dari asal penciptaannya, maknanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan lelaki dan perempuan dari asal yang sama, yaitu tanah. Diciptakan dari tanah. Dan kemudian dari nilai kemanusiaan, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala sudah menciptakan perempuan itu bagian daripada lelaki. Sebab itu Sayyidah Aisyah meriwayatkan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Innan nisa syaqaiqur rijal, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya perempuan itu merupakan bahagian daripada lelaki. Karena bahagian daripada lelaki maknanya akan memiliki kesetaraan di dalam berpikir, di dalam sebahagian daripada wataknya, dan di dalam kehidupan sesama. Sebab itulah Imam Al-Khattabi menyebutkan, karena perempuan ini adalah bahagian daripada lelaki seperti yang disebutkan oleh Rasulullah tadi. Sebab itulah kenapa ketika Allah menyebutkan di dalam Al-Quran pakai lafaznya him, itu she juga masuk, atau her termasuk sekali. Kecuali di beberapa masalah. Kecuali di beberapa masalah yang khas untuk perempuan. Jadi ketika orang yang ada yang mengatakan bahwasanya kenapa Al-Quran atau syariat Islam selalu menyebutkan tentang lelaki, tak pernah disebutkan perempuan, tak, ketika disebutkan lelaki, kata Imam Khattabi, perempuan masuk di situ.
Dan justru sepatutnya yang protes bukan perempuan tapi lelaki. Kenapa perempuan dihaskan tapi lelaki diumumkan, diglobalkan. Dan kemudian di dalam Islam tentang bagaimana ketika seorang wanita ini adalah layak atau boleh untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, di sini para ulama berbeza pendapat. Ada perbedaan para ulama di sini. Ada yang mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena mereka mengambil dalil ucapan Nabi Muhammad SAW, la yufliha qaumun walau amrohum imra'atan. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Bukhari, tidak akan berjaya suatu kaum yang memimpin urusan mereka semua adalah wanita atau perempuan. Ulama mengambil dasar hadis ini untuk menjadikan kesimpulan hukum bahwasanya perempuan tidak boleh menjadi pemimpin, baik pemimpin secara umumnya ataupun pemimpin di dalam mahkamah kepemimpinan suatu kaum. Dan kemudian pendapat yang mengatakan bahwasanya boleh, pendapat yang mengatakan bahwasanya boleh, mereka menjelaskan tentang hadis yang tadi sudah disebutkan, bahwasanya hadis itu khas tentang suatu peristiwa. Nah, ketika suatu hadis itu diucapkan oleh Rasulullah SAW tentang suatu peristiwa, pada peristiwa yang khas terlebih lagi, maknanya tidak dapat dijadikan hadis itu untuk mengeneralisir suatu hukum. Dan yang membolehkan juga mengatakan bahwasanya Rasulullah ketika mengatakan seperti ini berkaitan dengan peristiwa yang terjadi Kisra di Persia. Orang sini sebut apa? Parsi. Ada di Persia yang waktu Rasulullah mengirimkan surat, namun kerajanya dia koyak-koyak semua surat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selepas itu mereka banyak dapat doa daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga Allah mengkoyakkan kau punya kerajaan. Selepas itu rajanya mati berterusan sampai tak ada lagi kecuali putri yang perempuan. Nah, ketika putri yang perempuan itu menjabat sebagai raja, nah, barulah Rasulullah mengatakan seperti itu dan terjadi apa yang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebagian para ulama yang membolehkan, mereka melihat daripada kaidah usul fiqhnya. Jadi ini adalah hadis tentang peristiwa khas tertentu pada suatu kejadian. Jadi tidak boleh digeneralisir lah. Yang mengatakan boleh, mengatakan takwilan daripada hadis tersebut. Dan kemudian menambah lagi kejadian Ummu Salamah, istrinya Nabi Muhammad SAW pada kejadian perdamaian Hudaybiyah. Ketika itu Rasulullah ingin dan sudah memberikan perintah kepada sahabatnya untuk tahallul, tapi mereka semua tak ada yang buat. Kenapa? Sebab mereka merasa nak masuk juga untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Kemudian selepas itu Rasulullah masuk ke dalam khemahnya. Rasulullah bertanya kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah ini istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Ummu Salamah, ini macam mana? Mereka tidak mendengar ucapanku. Dan para sahabat ketika tidak mendengar ucapannya Nabi Muhammad SAW bukan sebagai bentuk pembangkangan, sebagaimana sebagian jurnalis yang menulis, tengok sahabat Nabi aja membangkang Rasulullah. Itu persepsi yang silap. Kalau ada penulis yang seperti itu, dan memang sudah ada, sepatutnya lebih banyak lagi lah belajar macam mana bentuk pembangkangan itu. Mereka ketika tak melaksanakan direct perintah Rasulullah, mereka berharap mungkin ada wahyu lagi yang tiba-tiba mengizinkan. Itu harapan mereka. Nah, ketika Rasulullah masuk, Ummu Salamah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat cerdas dan luar biasa. Apa buktinya cerdas dan luar biasanya sebagai seorang wanita? Rasulullah tanya, musyawarat dengan istrinya. Sebab itu kalau kita beristri, tanyalah musyawarat dengan istri kita. Sebab kita sama-sama diberikan akal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasulullah bertanya kepada Ummu Salamah, kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, engkau jangan bercakap, engkau keluar, engkau tahallul sendiri, engkau sembelih dan engkau tahallul, dah orang akan mengikuti dengan sendiri. Tiba-tiba Rasulullah langsung keluar dari khemahnya dan Rasulullah mengikuti, langsung menyembelih damnya dan Rasulullah bertahallul. Nah,
Nah, ketika sahabat melihat seperti itu, semuanya langsung ikut. Itulah yang dikatakan bahwasanya perilaku itu lebih kuat daripada kata-kata. Ya. Jadi dari situlah para ulama mengatakan bolehnya seorang wanita untuk menjadi pemimpin. Karena Islam di dalam kepemimpinan itu, ini yang menyatakan boleh, tidak melihat daripada jenis gender. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kesamaan di dalam akal, di dalam cara berpikir macam mana. Ketika seorang wanita itu memiliki kelayakan dan kehebatan di dalam memimpin, di dalam ilmu, di dalam mentadbir sesuatu, maka dia layak untuk menjadi pemimpin. Ustaz, mungkin ada contoh di Amerika Syarikat di mana seseorang wanita itu menjadi imam ketika solat. Adakah itu merupakan satu bid'ah atau mungkin satu perkara yang tidak betul? Kerana kita sedia maklum bahawa memang wanita tidak boleh menjadi imam memimpin solat, kan? Nah, ini sebenarnya case yang lain. Yeah. Karena kepemimpinan tadi yang dimaksudkan adalah kepemimpinan untuk mengatur terhadap masyarakat atau case awam, masyarakat umum semuanya. Yeah. Dan kepemimpinan boleh tak perempuan itu menjadi hakim. Nah, di situ. Kalaupun di dalam sholat, memang kebanyakan para ulama mengatakan tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Sebab dia yang kena menjadi pemimpinnya, dia menjadi imamnya. Karena ada banyak hikmahnya yang diberikan oleh para ulama. Kenapa seorang lelaki itu menjadi pemimpin di dalam sholatnya? Sebab itulah di dalam perkawinan, istilahnya karena berkaitan dengan wanita ya. Meskipun masih belia, tapi insya Allah akan cepat kawin, dapat jodohnya nanti insya Allah. Amin, insya Allah. Ketika seseorang ingin mencari suami atau mencari istri, cari yang terbaik. Dan terlebih cari istri yang soleha dan cari suami yang soleh. Kenapa? Karena suami itu merupakan pemimpin. Dan jangan sampai seorang lelaki yang tidak soleh ingin mencari wanita yang solehah dengan alasan nanti istriku yang akan mendidikku. Nah, itu sulit akan terjadi seperti itu. Sebab nanti yang namanya manusia, terutama lelaki, punya ego yang luar biasa, tak nak diperintah oleh wanita dan lain sebagainya. Jadi kesetaraan itu ada, dan Allah memberikan akal sama, pikiran sama, kemampuan untuk belajar sama, bahkan hakam hukumnya pun sama. Justru wanita memiliki hakam hukum yang lebih berbeza lagi, lebih khas berbandingkan lelaki. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan tentang yang berkaitan tentang zikir, tentang puasa, tentang tahajud, semuanya diasingkan oleh Allah, lelaki dan perempuan, lelaki dan perempuan, lelaki dan perempuan. Maknanya seorang wanita itu boleh menjadi yang hebat bahkan di dalam dunia kewalian. Berapa banyak wali yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran tentang wanita, banyak dan luar biasa. Mungkin kalau diceritakan di sini nanti tak habis lagi ceritanya. Jadi insya Allah mungkin di lain hari. Mungkin di lain hari. Jadi yang jelas ada kesimpulannya, ada dua pendapat yang mengatakan tidak boleh, kita sudah sebutkan dalilnya dari mana mereka mengambil kesimpulan suatu hukum, dan ada yang mengatakan boleh dari mana mereka mengambil kesimpulan hukum. Dari hadis yang mereka dari situlah membolehkan seorang wanita menjadi pemimpin. Allah. Terima kasih Ustaz. Allahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, soalan nombor 4 ya. Mengapakah Allah Subhanahu wa taala membenarkan bala, kemungkaran dan kejahatan itu berlaku di dunia, walaupun Allah Subhanahu wa taala itu yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih? Oke, pertanyaan yang sering ditanyakan oleh anak-anak muda biasanya. Mereka selalu bertanya, kenapa Allah ini memiliki sifat Rahman Rahim, namun Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan bala dan terjadi peperangan di mana-mana, terjadi kezaliman di mana-mana. Pandemi contohnya. Juga pandemi contohnya itu juga salah satu daripada contohnya. Kenapa sampai seperti itu? Nah, ini istilahnya kalau di dalam filsafat namanya, salah satu daripada cabang filsafat menjelaskan tentang ini, namanya mu'dhilatus syarr atau mushkilatus syarr kalau di dalam bahasa Arabnya, atau bahasa Inggrisnya the problem of evil.
Ini memang permasalahan yang banyak ditanyakan seperti itu. Yang tanya biasanya anak muda, sebab yang tua biasa jarang bertanya seperti itu. Karena pertama bukan berarti yang tua tak membaca, tak, karena mereka lebih berpikir lain lah, sudah usia umur kan, lebih fokus kepada ibadahnya. Itu hasil, kenapa sampai mereka memiliki soalan seperti itu? Mereka adalah hasil daripada Barat. Dan Barat itu mengadopsi daripada pemikiran Kristen. Karena sebelum kita menentukan jawaban sesuatu, kita itu kena kembali kepada akar masalah, usul daripada segala sesuatu. Ketika akar masalah itu kita temukan, maka kita akan tahu jawaban yang tepat untuk kejadian itu. Meskipun perkara ini tak dapat dijawab hanya dengan beberapa menit ya, tapi nanti di akhir insya Allah kita akan jelaskan kitab apa yang boleh dibaca tentang itu, karena ada kitabnya. Pertama itu hasil daripada pemikiran Barat, dan pemikiran Barat itu mengadopsi daripada pemikiran Kristen, yang mereka menyatakan bahwasanya Tuhan ini adalah mahabbah, cinta, love. Jadi, love. Mereka tahu konsepnya. Bukan berarti cinta itu haram, tak. Bukan berarti cinta itu haram, bukan. Tapi mereka silap di dalam memahami apa itu cinta. Jadi mereka, orang Kristen, memiliki pemahaman bahwasanya Tuhan itu cinta. Sehingga karena cintanya Tuhan itu, sampai dia turun daripada tempatnya dia. Ini menurut persepsinya Kristen yang hingga diadopsi oleh pemahaman Barat. Dan kaum muslimin akhirnya terkena karena persepsi Barat. Karena memang belajar di university yang Barat, dan itu suatu perkara yang wajar. Mereka punya persepsi bahwasanya Tuhan itu turun dan masuk kepada dirinya atau tubuhnya Nabi Isa, dan kemudian disalib. Sebagai apa? Sebagai tebusan daripada dosa-dosa manusianya. Apa itu konsepnya original sin ya Ustaz? Mungkin original sin. Istilah bahasa Inggrisnya Anda sendiri tak paham istilahnya. Kemungkinan itulah, tapi yang kalau seperti yang Anda sebutkan, mungkin itu namanya. Jadi mereka mengambil konsep seperti itu. Jadi ketika mereka memiliki konsep seperti itu, yang ada di pikiran mereka, kalau Tuhan itu cinta, kenapa kena ada peperangan? Kenapa kena ada pertumpahan darah? Kenapa ada kezaliman dan lain sebagainya? Bahkan sebagian mereka meminta bahwasanya Tuhan, aku tak nak menyembahmu kecuali engkau ikut apa yang aku nak. Itu kan lucu. Maknanya kalau dia mengucapkan seperti itu, siapa yang jadi Tuhan? Egonya. Dialah. Maknanya dia sebagai manusia sudah menuhankan dirinya dia, namun mencari kesalahan Tuhan yang sepatutnya kita menjadi hambanya. Nah, jadi sebagian seperti itu. Bukan hanya seperti itu. Jadi Tuhan kena mengiyakan atau mengkabulkan semua keinginan setiap makhluknya. Bukan semuanya, satu persatu. Baru kita mengaku sebagai Tuhan. Kenapa? Karena mereka mengadopsi persepsi itu tadi. Jadi seakan-akan Tuhan itu hanya cinta. So kalau engkau sudah turun sebagai tebusan dosa-dosa, untuk apa engkau ciptakan peperangan dan lain sebagainya. Jadi karena persepsi yang silap di situ, muncullah permasalahan yang namanya the problem of evil itu tadi. Mushkilatus syar atau mu'dilatus syar. Dan kita sebagai umat Islam, ini kita kena memahami apa makna rahim, apa makna pengasih. Sebab itu di dalam fikih tahawulat, karya daripada Dr. Habib Abdullah Abu Bakar Masyhur, kita kena mengkaji dan membaca semua ilmu dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah turunkan wahyu, Iqra bismi rabbik. Jadi bacalah dengan nama Tuhan. Jangan baca dengan nama yang lain. Atau baca hanya sekedar baca kosong. Yang ada hasilnya akan tidak sesuai dengan akal sehat. Tidak sesuai dengan syariat. Karena syariat itu tidak akan bercanggah dengan akal sehat. Selama dia memiliki akal yang sehat ya. Kadang-kadang orang akalnya sakit tapi dia merasa dia sehat. Itu berbahaya. Sebagai umat Islam, kita memiliki keyakinan bahwasanya kita ini hambanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Allah Subhanahu wa taala meletakkan kita sekarang di dunia. Dunia itu apa? Tempatnya persinggahan sahaja ya Ustaz. Dunia itu tempat ujian. Ujiannya. Dunia itu tempat kita exam. Ya. Maknanya apa? Kita berada di ruangan exam. Nah, sekarang boleh Anda bertanya dengan Arif? Ya Ustaz. Macam mana ketika kita dulu SPM? Ya. Masuk dekat ruangan exam, apa yang kita lakukan dekat ruangan tuh? Kita doa dulu Ustaz. Kita doa dulu. Tapi apa intinya kita di situ? Untuk menjawab peperiksaan. Untuk menjawab pemeriksaan. Maknanya apa? Ada exam di situ. Ada exam ya. Boleh tak kita masuk ruangan itu untuk minum kopi, untuk tidur? Tidak boleh Ustaz. Tak boleh. Kenapa? Karena memang ruangan itu untuk exam. Sudah memang termaktub itu exam. Memang itu tempat exam. Nah, begitu juga di dunia. Ya. Jadi kita kena sadar diri kita ini di dunia. Kita bukan di surga yang tak ada apa-apa perintah, tak ada apa-apa larangan, tak ada. Hidup semuanya di dalam kenikmatan. Jadi ketika kita sadar kita ini di dunia, kita kena tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Rahman dan Maha Rahim. Dengan cara apa? Dengan cara bahwasanya kita yakin Allah itu sayang kepada kita melebihi daripada ibu kita sendiri, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam suatu riwayatnya. Macam mana itu contohnya? Supaya kita tidak confused dengan permasalahan evil itu tadi, keburukan itu kenapa Allah itu. Yang pertama kita kena fahami bahwasanya Allah itu ketika memberikan kepada kita keburukan, ketika memberikan kewajiban taklif itu jaiz. Di dalam kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu termasuk daripada jaiz. Masuk boleh. Jadi boleh Allah memberikan kewajiban dan boleh Allah tak nak memberikan kewajiban. Boleh Allah menurunkan Rasul dan boleh Allah tidak menurunkan Rasul. Itu termasuk di dalam sifat jaiznya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam itu semua akan ada hikmahnya yang menunjukkan bahwasanya rahmatnya Allah itu luar biasa, sayangnya Allah Subhanahu wa taala luar biasa kepada umat Islam. Contohnya di dalam syariat kita, ketika seseorang itu melakukan perbuatan dosa, kalau dia tak sengaja, dia terlupa melakukan kesilapan, maka tak dikira sebagai kesilapan, tak dikira sebagai dosa. Dan itu merupakan satu rahmat Allah. Itu rahmat dari Allah, itu pengasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita melakukan maksiat, selepas itu kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni dosanya. Kalaupun kita selalu bermaksiat kepada Allah, sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, di satu sisi kita bertobat, Allah ampuni semua dosa-dosanya. Masyaallah. Jadi makna itu makna rahimnya Allah Subhanahu wa taala, pengasihnya Allah Subhanahu wa taala, penyayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Nah, sebab itulah ketika Allah Subhanahu wa taala meletakkan kita di dunia, Allah memberikan kita amaran. Allah memberikan kita amaran di dalam perintahnya, di dalam larangannya. Dan bukan hanya itu, Allah memberikan kita akal untuk berpikir mana satu yang benar dan mana satu yang salah. Jadi selepas Allah memberikan ketentuan-ketentuan seperti itu, maknanya Allah tidak menzalimi kita. Jadi kita sendiri yang berbuat zalim terhadap diri kita sendiri. Namun karena kita terkena dengan persepsi daripada orang-orang barat, akhirnya kita berusaha membenarkan diri kita sendiri dengan cara pembenaran terhadap perkara-perkara yang kezaliman, peperangan, pertumpahan darah, itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Tak, bukan seperti itu. Nah, Ustaz, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban ya Ustaz. Nah, itu salah satu nikmat yang kita itu. Sebab itulah sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah ini fa'alul lima yurid. Allah melakukan sesuatu sesuai yang Allah kehendaki, bukan apa yang kita kehendaki. Kalau setiap dari kita, contohnya anak nak seperti ini, atau Arif nak seperti ini, atau yang ada di penonton nak seperti ini, macam mana nak jadi itu? Akan bercanggah satu sama lain. Yeah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala la yas'alu amma yaf'alu hum yus'alun. Apa yang dilakukan oleh Allah tidak ada siapapun yang akan mempersoalkannya. Tapi apa yang dilakukan setiap manusia, dia akan dipertanggungjawabkan dan disoal atas apa yang dia perlakukan. Itu namanya sifat uluhiyah, sifat yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sedikit pendekatan tentang apa makna daripada the problem of evil itu tadi, permasalahan tentang keburukan.
Nah, untuk lebih rincinya lagi apa teori-teori filsafat yang dibantah di dalam itu semuanya ada di dalam kitab namanya Mushkilatus Syarh wa Atharuha fil Aqaid atau fi Wujudil Ilah. Nah, itu karya Dr. Said Fudah. Itu boleh dicari di internet dan boleh di print dan boleh dibaca untuk memperluas lagi untuk itu. Insyaallah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. والحكم لله ذي العرش العظيم وذي الأمر المطاع تعالى بارئ النسم وفي الرضا بقضاء الله سيدنا الخير للعبد والأرزاق بالقسم فنسأل الله توفيقا لطاعته وشكره فهو أهل الفضل والكرم فنسأل الله توفيقا لطاعته وشكره فهو أهل الفضل والكرم والختم عند حضور الموت قابضنا بالخير والبر والغفران للأمم ثم الصلاة على الهادي وعترته محمد ما شرى برق على الخيم وما تغنت حمام الأيك في سحر وانهلت السحب بالأمطار والديم فالله يرحم جمعنا بفضله ولا يعاملنا بقسط عدله بركة الهادي ختام رسله أحمد إمام المتقين الأبرار والحمد لله رب العالمين.